Kelompok Houthi di Yaman bukanlah pasukan militer resmi negara tersebut yang artinya bukan representasi dari tentara Yaman. Akan tetapi, kelompok Houthi punya kekuatan militer yang mampu membuat Amerika Serikat geram. Bahkan, senjata-senjata Houthi acap kali membuat tentara Amerika Serikat yang berada di dekat Laut Merah kerepotan. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya Houthi mendapatkan senjata-senjatanya sampai-sampai bisa terus melancarkan serangan dari awal perang Israel dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu? Berdasarkan laporan Center for Strategic and International Studies, ada 3 keran yang menjadi sumber aliran senjata Houthi. Pasokan senjata militer pemerintah Yaman, hasil rampasan perang, dan Iran. Pertama, mari kita bahas dari pasokan senjata militer pemerintah Yaman terlebih dahulu. Jadi, sudah sejak lama militer pemerintah Yaman menyimpan persediaan rudal balistik anti kapal, anti tank, dan rudal permukaan ke udara. Pemerintah Yaman pertama kali mendapatkan rudal balistik taktis mereka dari Uni Soviet pada tahun 1970-an. Saat Perang Saudara pada tahun 1994 antara dua kekuatan di Yaman pun, rudal-rudal Uni Soviet masih dipakai. Sejak saat itu, Yaman juga menerima rudal dari Iran, Korea Utara, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Namun sayangnya, militer pemerintah Yaman tidak memiliki kendali yang kuat atas persenjataannya dan menyebabkan penjarahan besar-besaran. PBB menyebut pasukan Houthi kerap menjarah gudang senjata pemerintah Yaman sejak tahun 2004 sampai tahun 2010. Penjarahan semakin gencar ketika mantan Presiden Yaman Muhammad Saleh lengser dan digantikan Abderrabbuh Mansur Hadi. Namun, sekitar 60% militer Yaman memutuskan untuk tetap mengikuti Saleh meski pria itu telah dilengserkan. Akhirnya, ketika Saleh ikut mendukung Houthi, jatuhlah persediaan senjata bekas militer Yaman pengikut Saleh ke dalam gudang senjata Houthi. Militer Yaman yang saat ini tak berada di bawah kendali Saleh dan menjadi angkatan bersenjata yang diakui internasional telah kehilangan 70% gudang senjatanya. Sumber senjata kedua Houthi berasal dari hasil jarahan mereka di medan perang. Pasukan Houthi memperkaya pasukan senjatanya dengan menjarah alutsista milik musuh mereka, seperti misalnya pada tahun 2016 lalu. Saat itu, Houthi dilaporkan mendapatkan sedikitnya 16 peluncur roket C-90C dari pasukan Saudi. Lalu, pada bulan April 2015 pun, Houthi juga sempat tak sengaja menangkap roket varian RPG-26 yang dijatuhkan dari udara oleh Arab Saudi. Ketiga, ini adalah sumber senjata Houthi yang paling signifikan dan kontroversial serta ditentang banyak negara, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Sumber ketiga senjata Houthi adalah Iran. Ada sejumlah bukti yang telah dikumpulkan koalisi Arab Saudi dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Iran memang berada di balik kekuatan persenjataan Houthi. Mulai dari label buatan Iran pada puing-puing rudal, ditangkapnya kapal berisi senjata selundupan dari Iran ke Yaman, dan materi pelatihan serta peralatan rudal dalam bahasa Persia yang disita dari wilayah Houthi. Dari banyak senjata dan rudal yang dimiliki Houthi, terdapat jejak Iran dalam desain dan pembuatannya. Pasalnya, menjadikan Houthi sebagai proksi adalah cara termurah dan paling efektif bagi Iran untuk menantang Arab Saudi dan musuh-musuh Teheran lainnya. Sama seperti alasan Iran mempersenjatai Hizbullah di Lebanon. Dengan menjadikan kelompok-kelompok perlawanan di berbagai wilayah sebagai proksinya, Iran bisa menyebarkan kekuatannya di Timur Tengah dengan efektif. Melalui hubungan antara Iran dan Houthi, Angkatan Laut dan Udara Teheran jadi memiliki akses melalui Bab el-Mandab dan Laut Merah. Sebuah rute yang menjadi akses utama perdagangan minyak bumi. Ada beberapa cara yang dipakai Iran untuk menyelundupkan senjata untuk Houthi. Pertama, melalui darat. Senjata diselundupkan melalui perbatasan Oman dan Yaman di zona tanpa pengawasan bernama Shehen. Selain darat, Iran juga mengirim senjata melalui beberapa pelabuhan laut kecil di Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden. Pertanyaan selanjutnya, senjata apa saja yang dimiliki Houthi?
Berbagai persenjataan Houthi bisa dibagi menjadi 6 jenis. Roket anti-tank, roket tak berpemandu dan rudal balistik, rudal jelajah darat, rudal anti-kapal, rudal permukaan ke udara, dan drone. Untuk roket anti-tank, Houthi memiliki RPG-7, RPG-26, RPG-27, peluncur roket C-90CR, roket Tufan, roket Rosan buatan Iran, serta roket Kornet. Untuk roket tak berpemandu dan rudal balistik, Houthi memiliki Kahir-1 dan Kahir-M2, Badr-1, Badr-1P, dan Badr-F. Lalu ada OTR-20 Tochka, Scud-C, Burkan-1, Burkan-2H, dan Burkan-3. Kemudian, untuk rudal jelajah darat ada Quds-1 yang dikembangkan sendiri oleh Houthi berdasarkan desain buatan Amerika Serikat. Selanjutnya adalah rudal anti-kapal Nur dan P-15 Termit. Kemudian, untuk rudal permukaan ke udara ada 358, Saya-2C, Fateh-1, Taqib-1, 2, and 3. Dan terakhir adalah drone jenis Kalsif-1 dan 2K, Rasid, Rakib, Hudhud-1, Samat-1, 2, and 3. Itu tadi sumber aliran senjata Houthi yang digunakan kelompok asal Yaman itu untuk menyerang musuh-musuhnya. Dengan senjata-senjata itu pula, Houthi melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan afiliasinya di Laut Merah. Tak terkecuali dengan serangan udara yang ditembakkan dari Yaman ke arah Israel. Kira-kira dengan adanya perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memusnahkan kelompok Houthi, bisakah Houthi tetap menjaga pijakan kekuatannya? Ataukah kelompok ini akan bernasib sama dengan proksi Iran lainnya seperti Hizbullah dan Hamas? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.